Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, keberadaan Jubi memang menjadi ancaman sekaligus peringatan bahwa monster berekor yang bisa menghasilkan pohon ilahi Shinju harus segera ditangani. Pasalnya apa yang dilakukan Code ini bisa salah langkah seperti Madara loh, mengira bahwa para Sumeaka adalah pasukan setianya. Tapi ternyata Sumeaka adalah monster mengerikan yang salah satunya punya pola tersendiri nih. Pola pikir dan ekstrakan dari Tentail Jubi tersebut. Sekarang ini pun setelah kita menyaksikan chapter kedua Boruto kala itu yang berjudul Akar, ternyata itu semua merujuk pada para monster yang bisa menjadi pohon besar itu jika mendapati cakra dari seorang manusia ataupun shinobi. Mereka yang punya cakra besar seperti Uzumaki atau bahkan shinobi kuat adalah incaran mereka. Itu contoh kasusnya pernah terjadi pada Naruto yang punya cakra yin dan yang kala itu. Ketika ia bersentuhan dengannya maka akan menumbuhkan pohon karena dalamnya ada energi kehidupan. Lalu kekuatan besar apa lagi nih yang membuat akar-akar Shinju itu mengerikan? Apakah ia memang benar bahwa Mokuton Hashirama juga turunan dari kemampuan langka pohon dewa tersebut? Nah, jika teman-teman penasaran tentang hal ini, kalian udah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini nakama, urusan Jubi, Shinju, pohon dewa dan Zetsu memang terbilang menarik karena dalam sejarahnya hal tersebut mampu menghasilkan teknik-teknik luar biasa. Dahulu kala di bawah kendali penuh atas pohon ilahi, Kaguya manipulasi akar Shinju yang menyebar ke seluruh planet dan menyita semua makhluk hidup. Semua yang terkena dampak Tsukuyomi tak terbatas terbungkus dalam kepompong dan energi mereka dikonsumsi oleh pohon tersebut. Setelah ditangkap, seseorang tidak dapat dilepaskan dengan cara biasanya, hanya dengan memotong cabang saja akan mengakibatkan cabang lain muncul untuk menangkap kembali korbannya. Saat perang dunia Shinobi keempat ketika Naruto sempat terbungkus itu, Minato Tobirama jengkel karena akar tersebut akan muncul tunas-tunas baru ketika dipotong lagi. Sampai akhirnya Sarutobi dengan Enma muncul menyelamatkannya. Itu emang teknik yang mengerikan sih. Madara atau bahkan Kaguya maupun Jutsu itu tidak hanya untuk memastikan perdamaian dunia, tetapi sebagai cara untuk mengolah sejumlah besar cakra tersebut dari pembibitannya. Semakin kuat, semakin lama dia mengumpulkan cakra tersebut. Nah, setelah jangka waktu yang tidak ditentukan, mereka yang berada di bawah pengaruh jutsu perlahan-lahan itu terkuras dari identitas mereka sepenuhnya dan menjadi cangkang dari diri mereka yang sebelumnya tersebut. Dan hasilnya adalah Shiro Zetsu atau Zetsu Putih. Kaguya berencana mengubah umat manusia menjadi pasukan Zetsu Putih untuk mempertahankan dirinya dan buah Shinju jika ada anggota Otsutsuki yang tiba di bumi. Bahkan di fase itu Kaguya telah memikirkan ke depan nih bala tentara Zetsu sebenarnya untuk menghadapi Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki. Namun karena perbedaan fase timeline dan telat ketiganya menyebut Kaguya itu, kini para Zetsu faktanya masih bertahan di era sekarang dan terus berevolusi. Padahal dari masa Kaguya awal, Zetsu itu diciptakan yang membuat bumi menjadi mengerikan dan pertempuran Kaguya Guru Muhamura tak terhindarkan lagi. Semua itu pemicunya sebenarnya juga didasari dengan pohon dewa tersebut dan juga Jubi sendiri. Masalah tambah makin rumit lagi di era Boruto sekarang. Mereka semuanya bala tentara Kaguya pun masih ada nih, dan Jubi pun ada pula di era sekarang yang dijaga God sendiri. Namun Boruto berhasil mendapatkan titik koordinatnya kemarin dalam chapter ketiganya. Sekarang ini ada pertanyaan pula teman-teman, apakah ya dengan belum munculnya Sasuke dan alasan Boruto ingin sekali menemui Jubi yang sudah dilihatnya kemarin itu untuk menyelamatkan sang guru tersebut? Apakah akar kemarin adalah clue jika hal tersebut juga terjadi pada Sasuke seperti contoh kasus bug juga? Mungkin ketika proses penyusupan Sasuke itu terjerat para Sumeaka lalu tubuhnya menempel pada akar tersebut. Itulah kenapa Boruto ingin sekali langsung ke pusat intinya untuk melepaskan itu. Belum tentu ya teman-teman, karena itu juga agak kurang rasional sih. Sasuke juga tak akan sesembarangan itu dalam membuat kesalahan. Ingat ya, pada dasarnya Shinju selalu tertarik kepada mereka yang memiliki banyak cakra seperti Jinchuriki maupun Uzumaki. Tujuannya jelas untuk proses mempercepat energi genetika itu ditransfer untuk buah Shinju yang lebih maksimal. Tapi masalahnya di era Boruto sekarang, pohon dewa itu belum diperlihatkan secara langsung, hanya lewat siluet sebelum time skip antara Boruto dan juga Kawaki kala itu. Cuman kalau melihat dari data masa lalu era Kaguya, Shinjukai Kotan memanglah semengerikan tersebut dan menyerap energi di bumi sendiri untuk genetika buah yang lebih maksimal lagi. Pada
Pada dasarnya selain dikenal pohon kuno yang tumbuh sangat lama, Shinju itu awalnya adalah jubi sendiri yang ditanam, kaki-kakinya itu akan menjalar sebagai akar yang menjulang ke bawah. Sementara tubuh dari Shinju terus tumbuh ke atas, layaknya bentuk dari bawang yang selama ini kita kenal. Jadi ini berarti Shinju dan jubi ini adalah satu kesatuan ya. Nah, untuk menumbuhkan Shinju sendiri, jubi tersebut haruslah diberi nutrisi yang lebih tinggi lagi demi menghasilkan buah cakra yang hebat. Dan itu adalah kumpulan energi genetika yang tersimpan dalam planet tersebut. Dari sanalah para bala tentara Kaguya sempat diciptakan. Konon kabarnya teman-teman, ini adalah nenek moyang dari semua jutsu Mokuton loh, turunan lainnya tersebut. Kita bisa melihat sekuat apa teknik Kekkei Genkai Hashirama dahulu dengan pelepasan kayu Mokutonnya. Nah, dengan energi alam dia menggunakan Senpo teknik Sage itu dengan sempurna kan. Banyak yang mengira itu semua karena ketika dia belajar energi alam di area tersebut masih ada manifestasi cakra atau sisa-sisa kekuatan Kaguya. Pohon dewa Shinju yang akhirnya terserap oleh Hashirama, dan kenapa dia bisa menggunakan Mokuton dengan sefenomenal itu. Disinilah kita akhirnya tahu bahwa cakra diserap untuk menghidupkan kembali Dewi menggunakan energi bumi. Pasukan diciptakan dari yang sudah lama terlupakan. Itulah salah satu kegunaannya, dan ini nyambung teman-teman. Gini, sisi lain tentang sel DNA Hashirama adalah soal Zetsu putih kan. Ya, Zetsu putih sendiri ini semakin kuat karena direkatkan DNA tersebut. Itulah sebabnya Orochimaru sekarang juga mengambil satu dari tubuh Zetsu untuk pemanggilan 4 Hokage Konoha kala itu. Sel DNA Hashirama dalam pasukan Zetsu dahulu sebenarnya juga rencana dari Kabuto Yaksi kan. Dan kita berpikir pula, untuk shinobi sekelas Orochimaru yang paham genetika dan Otsutsuki, dia pun akan meneliti lebih lanjut soal bala tentara Kaguya tersebut. Itu juga menjadi alasan kenapa ketika Naruto menggunakan elemen kehidupan, maka Zetsu tersebut langsung tumbuh menjadi sebuah pohon. Ini mungkin karena besarnya cakra tersebut dan energi alam yang merangsangnya. Seperti yang kita tahu, Hashirama sendiri memiliki teknik-teknik hutan lebat di masa lalu seperti Jukai Kotan atau bahkan Kajukai Korin kan. Jelas itu turunan dari Shinjukai Kotan Otsutsuki. Lalu bagaimana dengan chapter keempat Boruto ini nanti teman-teman? Apakah dengan Boruto bisa berpindah ke dimensi dan mengurus Jubi itu, dia sekaligus akan melihat pohon dewa seperti yang sempat ada dalam siluetnya bersama Kawaki dahulu? Nah, di sini jelas Boruto akan memahami Shinju dengan pohon dewa nih, karena dalam fase pelariannya kala itu, gurunya Sasuke dianggap akan memberitahukannya hal yang baik dan buruknya terhadap Shinju karena dia pernah berurusan dengan hal tersebut di perang besar ninja keempat. Masa lalu nih, hingga pertempuran yang membuatnya hampir tumbang di tangan Kaguya Otsutsuki dengan berbagai akar-akar dari pohon dewa tersebut. Nah, chapter ke depan akan lebih menarik lagi sih. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, cukup segitu ya kawan pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa pohon dewa Shinju dan salah satu kemampuan Otsutsuki dari manipulasi tersebut, Shinjukai Kotan, yang selalu bisa membuat Zetsu dari para manusia. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.